Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Arifan Arif, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Tantangan Perekonomian Indonesia terhadap tarif yang diberlakukan Amerika Serikat. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada saya sendiri, Ainiana Nabila Kansa, lalu rekan saya Berliana Bila Rahma, kemudian Eka Nur Cahyani, dan Azlia Nurmaulida Rahmah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Yang pertama adalah latar belakang. Perekonomian Indonesia saat ini berada dalam tekanan yang cukup besar akibat kombinasi dari tantangan global dan domestik, kebijakan proteksionis dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, serta termasuk penerapan tarif timbal balik yang tinggi terhadap produk Indonesia telah berdampak langsung terhadap daya saing dan kinerja perdagangan luar negeri, sehingga memicu suku bangsa yang tinggi, inflasi energi, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas terus menambah kompleksitas situasi ekonomi nasional. Tantangan domestik juga tak kalah serius. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga di kisaran 5%, di berbagai indikator menunjukkan perlambatan seperti pelebaran defisit transaksi berjalan, defisit fiskal yang membesar, dan lemahnya daya beli masyarakat. Selanjutnya, tantangan perekonomian Indonesia secara global. Presiden Amerika Serikat mengumumkan tarif timbal balik pada barang-barang dari negara yang ke Amerika Serikat, seperti peralatan elektronik, makanan, kopi, minuman keras, pakaian, sepatu, kendaraan, hingga suku cadang, dan lain-lain. Tarif timbal balik atau tarif Trump merupakan kebijakan Amerika Serikat berupa pengenaan bid floor tambahan pada semua impor dari berbagai negara, kecuali yang ditentuin lain. Tarif Trump terdapat tambahan pada semua impor dari semua mitra sebesar 10%. Besarnya bisa bertambah dan berbeda-beda per negara atau mitra pengekspor sesuai ketentuan Amerika Serikat. Indonesia sendiri dikenakan tarif Trump sebesar 32%. Di sisi lain, kebijakan Trump ini membuat kegaduhan untuk ekonomi global. Langkah Trump yang menimbulkan ketidakpastian bagi negara-negara investor, bagi negara-negara investor dan bisnis yang bergulat dengan kebijakan perdagangannya. Nah, yang slide selanjutnya yaitu ada tantangan perekonomian Indonesia secara global. Nah, apa aja sih tantangan perekonomian Indonesia secara global? Yang pertama itu ada dampak suku bunga tinggi global. Nah, ini tuh salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini. Kenapa? Karena kenaikan ini tuh bertujuan untuk meredam inflasi di negara-negara maju yang tetapi dampaknya ini dapat dirasakan oleh negara Indonesia sendiri. Karena suku pasar bunga tinggi membuat arus modal cenderung keluar dari pasar negara berkembang seperti menuju pasar negara maju yang lebih menguntungkan. Nah, yang kedua ini ada inflasi dan harga energi. Kenaikan harga energi ini memicu inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat karena harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Nah, jika tidak dikendalikan, inflasi dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial yang dapat berujung pada penghambatan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara global. Nah, yang ketiga yaitu ada perlambatan ekonomi global. Sebagai negara yang berkembang yang bergantung juga pada ekspor komoditas, penurunan permintaan global dapat menurunkan pendapatan negara dan mengganggu neraca perdagangan serta berdampak pada sektor manufaktur dan industri pengolahan yang beresiko menurunkan produksi lapangan kerja dan juga pendapatan masyarakat.
Nah, yang selanjutnya atau yang keempat itu ada ketegangan geopolitik dan perdagangan internasional. Ketegangan geopolitik dan perubahan kebijakan perdagangan global menimbulkan ketidakpastian, mempersulit Indonesia dalam menarik investasi asing dan mempertahankan akses pasar ekspor. Peningkatan proteksionisme negara maju juga dapat melemahkan daya saing produk di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada volatilitas harga komoditas. Indonesia ini sedang menghadapi risiko besar akibat fluktuasi harga global karena ketergantungan pada ekspor komoditas. Nah, penurunan harga ini mengurangi pendapatan negara dan mengganggu pertumbuhan, sementara kenaikan harga dapat meningkatkan biaya produksi dalam negeri. Nah, yang terakhir itu adalah potensi krisis keuangan global. Ini yang sangat meresahkan dalam tantangan perekonomian Indonesia secara global. Ketidakseimbangan utang global dan volatilitas pasar keuangan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi stabilitas ekonomi dunia. Krisis semacam ini dapat mengurangi investasi asing langsung ke Indonesia sekaligus meningkatkan tekanan terhadap sektor perbankan dan pasar modal domestik. Aku ingin menjelaskan materi terkait dengan tantangan perekonomian Indonesia secara domestik. Yang pertama ada stabil fiskal dan pembiayaan, tetapi cukup baik tetapi resiko pendapatan rendah, belanja meningkat dan utang naik. Tantangan utamanya adalah rendahnya akses pembiayaan dan tingginya biaya operasional. Yang kedua ada sektor perbankan sehat tetapi include keuangan rendah sebanyak 48% penduduk dewasa belum memiliki rekening bank. Yang ketiga ada proyeksi ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh stabil pada 5,0 sampai 5,1%. Namun terdapat kekhawatiran terhadap pelebaran defisit transaksi berjalan dan menurunnya surplus perdagangan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada kekhawatiran resesi meningkat ditandai dengan deflasi 2 bulan berturut-turut, lemahnya daya beli dan sentimen negatif dari survei para ekonomi. Nah, materi selanjutnya ada langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah terkait mengenai tarif dari Amerika Serikat. Di sini ada 4 langkah-langkah. Kita masuk ke yang pertama, ada menjaga stabil makroekonomi dan dukungan industri terdampak. Di sini ada pemerintah perlu memastikan kestabilan ekonomi melalui pengendalian inflasi, nilai tukar, dan fiskal. Industri terdampak terutama UMKM perlu mendapatkan dukungan berupa insentif, akses pembiayaan, pelatihan, dan kemudahan regulasi agar tetap kompetitif. Yang kedua di sini ada renegosiasi perdagangan dengan AS. Pemerintah perlu membuka dialog dagang dengan AS untuk meninjau ulang tarif yang berlakukan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang lebih adil serta menjaga keberlangsungan dan keseimbangan hubungan dagang bilateral. Yang ketiga ada negosiasi multilater dengan negara ASEAN. Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menekankan AS melalui jalur diplomasi multilater. Langkah-langkah ini mendorong perdagangan yang lebih setara dan mengurangi dampak kebijakan sepihak. Yang terakhir atau yang keempat ada perluas perjanjian dagang dan akses baru. Pemerintah harus mempercepat penyelesaian perjanjian dagang atau FTA dan membangun kerjasama baru agar produk ekspor Indonesia dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan tidak bergantung pada satu negara. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah Indonesia menghadapi tekanan global dan domestik, terutama dari kebijakan tarif Amerika Serikat sebesar 32%. Globalisasi, suku bunga tinggi, dan ketegangan geopolitik memperparah situasi. Di dalam negeri, pertumbuhan relatif stabil, namun terancam resesi karena deflasi, daya beli lemah, dan ketimpangan finansial. Respons strategis diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Kemudian saran, perkuat diplomasi ekonomi, renegosiasi dengan Amerika Serikat, kerjasama ASEAN, dan percepat FTA. Lalu, jaga stabilitas makroekonomi, kendalikan inflasi dan defisit. Dukung UMKM dan industri. Intensif pembiayaan, pelatihan, dan reformasi regulasi.
dorong konsumsi domestik, bantuan sosial, dan promosi produk lokal. Lalu, diversifikasi ekspor, eksplorasi pasar baru, dan hilirisasi. Kemudian, perkuat ketahanan ekonomi, bangun cadangan devisa, dan sinergi kebijakan ekonomi. Yang terakhir ada perluas akses keuangan, digitalisasi, literasi keuangan, dan pinjaman murah. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.